Kita balik lagi ke video tutorial tugas TKE 2021, yaitu pembuatan proses gasifikasi di bidang draft. Nah, di video part keempat ini kita akan melakukan pengerjaan bagian tugas yang terakhir, yaitu melakukan setup dan running calculation untuk proses gasifikasi tipe downdraftnya pada software ANSYS. Sebelum kita mulai setup dan run calculation-nya, di sini saya akan share screen file berupa tutorial untuk setupnya. Nah, nanti teman-teman di sini bisa mendownload filenya, nanti dicantumkan juga di classroom-nya. Nah, ini tuh ada hasil file scan tutorial setup gasifikasi tipe downdraft. Nah, di sini ada di setting menu-menunya dan ada besaran angka-angka yang perlu di setup untuk gasifikasi tipe downdraft. Ya, jadi teman-teman di sini tinggal memasukkan angkanya sesuai dengan file tutorial ini. Untuk cara penggunaannya dan langkah-langkahnya nanti akan dicoba langsung oleh saya. Ini filenya untuk keseluruhan setup gasifikasi tipe downdraft ya. Oke, mungkin cukup sekian buat share screen filesnya. Sekarang kita lanjut ke proses setup pada software ANSYS-nya. Oke, langkah selanjutnya kita langsung buka aja software ANSYS 2021-nya. Kita buka halaman Workbench-nya. Nah, jika halaman Workbench-nya sudah terbuka, kita buka lagi file project schematic tugas kita yang udah kita save sebelumnya. Kita klik open, kita cari filenya, lalu kita buka kembali file Workbench-nya. Nah, jika project schematic tugasnya udah terbuka dan keterangan di bawahnya ready, sekarang kita akan masuk ke bagian menu setup. Di sini kita langsung buka aja dengan klik kanan, kita klik edit, lalu tunggu sampai halaman untuk setupnya terbuka. Nah, di sini ada Fluent Launcher. Nah, di sini tuh ada setting-setting khusus untuk men-setup si CFD Fluent-nya. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan setting khusus, kita langsung menggunakan setting default aja, jadi langsung klik Start. Lalu tunggu sampai halaman setup Fluent-nya terbuka. Jika ada keterangan Windows Defender Firewall, itu kita allow akses semuanya.
Nah, halaman setup saya sudah terbuka. Sekarang saya pindah share screen dulu. Nah, ini halaman untuk setup CFD Fluent pada proses gasifikasi. Nah, di sini ada key behavioral change. Nah, kita oke aja, tapi diklik don't show this message again. Kita klik oke. Oke, di sini udah terbuka buat kita setup si spesifikasi kompor gasifikasi daun drive-nya. Di sini kita bisa lihat ada arah-arah dari si flow-nya ini. Yang pertama ini arah yang masuk ke dalam ini untuk inlet bahan bakar, dan yang ini untuk inlet udara, dan yang bawah ini untuk outflow pembuangannya. Nah, di sini langkah pertama itu kita pilih setup terlebih dahulu. Di menu setup, kita pilih general. Kita klik 2 kali. Nah, ini kan udah terbuka juga menu general pada menu setupnya. Nah, di sini kita klik ini, gravity. Kita klik. Lalu di sini pada bagian sumbu Y kita masukkan minus 9,8, tapi komanya di sini menggunakan titik 9,8. Nah, kalau udah, nah ini fungsinya untuk kita kan bakal mensimulasikan si kompor gasifikasi pada simulasi yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, biasanya kan kita ini untuk si gravitasinya. Jadi arah gravitasi, ada gaya gravitasi yang bakal ngaruhin si proses gasifikasi ini. Nah, ini gaya gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kenapa di sini minus? Karena kan gravitasi kan ke arah ke bawah. Nah, ini kan di sumbu Y. Berarti di minus 9,8. Jika sudah, kita lanjut ke setup. Kita pilih lagi setup, terus di bagian models. Nah, di bagian models ini kita klik plusnya. Nah, di sini ada menu energi. Nah, di sini kan energi dalam kurung off. Kita klik. Nah, kita nyalakan energinya dengan klik energy equation, oke. Lalu kita klik oke. Nah, di sini udah terlihat energi dalam kurung on. Ini fungsinya itu bakal nanti untuk menganalisis si temperatur dari proses gasifikasi ini. Jika sudah, lanjut ke setting, masih di menu setup dan di menu models, kita turun ke bawah lagi, ada menu radiation. Nah, di sini radiation dalam kurung off. Nah, di sini kita double klik, kita pilih P1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kalau ada keterangan informasi, kita klik aja OK. Oke, lanjut masih di menu setup, bagian models, lalu kita turun ke bawah lagi, ada menu spesies. Nah, di sini spesies masih off. Kita double klik. Lalu kita pilih
spesies transport. Lalu kita masuk ke menu spesies model. Pertama kita pilih yang di sini tulisan reaction, kita klik volumetricnya. Kita klik oke. Lanjut ke sebelahnya ada tulisan turbulence chemistry interaction. Di sini kita pilih finite rate eddy dissipation. Kita klik oke. Lalu akan muncul menu call calculator. Kita klik call calculatornya. Nah, ini udah masuk ke call calculator. Jika kita lihat, ini menu call calculator ini ada di file tutorial gasifikasi tipe downdraft yang tadi saya sudah share screen. Jika kita lihat di halaman pertama, itu setting untuk bagian calculator. Di sini kita setting sesuai pada file tutorial itu. Mulai dari pertama, number of call streams-nya udah benar, 1. Lalu di call properties, bagian proximate analysis, volatilnya kita ubah menjadi 0,6578. Lalu di fix carbonnya jadi 0,2019. Lalu bagian ash kita ubah menjadi 0,0421. Lalu di bagian moisture kita ubah menjadi 0,0982. Oke, nah selanjutnya di sebelahnya ini untuk ultimate analysisnya, untuk CHON-nya kita ubah juga. Untuk bagian C ubah menjadi 0,4725. Lalu di bagian H jadi 0,067. Lalu di bagian O ubah menjadi 0,45545. Lalu di bagian N-nya ubah menjadi 0,0049. Oke, lanjut di mekanisme diubah menjadi two-step reaction. Oke, lalu lanjut ke bawahnya di bagian setting, call particle material name-nya udah benar, call particle. Lalu call as receive HCV diubah menjadi sesuai dengan file tutorial, yaitu 1,348 T plus 8. Lalu volatile molecular weight itu sudah benar, 30 kg/mol. CO atau CO2 split in reaction one products itu 1, udah benar. High temperature volatile yield itu 1, udah benar. Lalu fraction of N in char DAV itu 0,7, udah benar. Lalu cold dry density-nya kita ubah menjadi 317 kilo per meter kubik. Lalu jika kita lihat gas phase reaction-nya masih berbeda dengan yang di file tutorialnya. Di sini nanti kita apply aja langsung. Nah, sini nilai bentuk reaksi kimianya ini udah sama seperti yang ada di file tutorial halaman 1. Nah, kalau udah, kita klik OK. Di sini ada keterangan, kita OK aja. Ada OK.
Lalu di sini kita balik lagi ke file species model. Ini kita okein aja. Mohon maaf, tadi maksudnya kita apply dulu. Kita apply dulu, baru kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masih di menu setup, di bagian models, di bawahnya spesies, ada discrete base. Kita klik aja, double klik. Maaf, ini harusnya di discrete base, kita buka plusnya, lalu kan ada menu lagi injection, baru kita double klik. Nah, jika udah, kita langsung pilih create. Nah, di sini udah masuk ke menu set injection properties. Langkah selanjutnya ini kita pilih injection type dulu. Kita pilih surface. Nah, kalau udah diklik surface kan bakal muncul surface nama-nama yang udah kita inputin di proses meshing sebelumnya. Nah, yang pertama ini kita klik inlet bahan bakar. Jika sudah, lalu kalau kita lihat di file tutorial di halaman kedua, ini ada menu untuk set injection properties. Nah, kalau di file tutorial kan namanya itu dinamainya inlet fuel. Kalau kita inlet bahan bakar. Lanjutnya itu kita pilih di sini yang particle type ini combusting. Oke. Lalu di bawahnya ini kita klik scale flow rate by phase area sama inject using phase normal direction. Kita klik dua-duanya. Oke. Udah, kalau itu, nah di sini ada variable dan value. Nah, di sini kita samakan sesuai di file tutorial yang halaman kedua, yaitu di diameter value-nya itu 0,006. Lalu di bagian temperature juga menjadi 303,15. Lalu di velocity magnitude 0. Lalu total flow rate kita ubah jadi 0,00397. Nah, jika sudah, kita langsung klik OK. Lalu di sini injection 0 kita close saja. Oke. Oke, setelah men-setting menu discrete paste-nya, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan reaksi-reaksi kimia yang akan terjadi pada proses gasifikasi. Nah, sebelum kita memasukkan reaksi-reaksi kimianya, kita mau memasukkan dulu
material atau senyawa kimia apa aja yang dibutuhin untuk reaksi kimia pada proses gasifikasi. Di sini cara mencari senyawa kimia yang kita butuhin itu, pertama kalau kita lihat di sini ada tulisan materials. Nah, kita di sini double klik aja. Nah, lalu sudah masuk di menu materials, kita klik create or edit. Nah, di sini udah masuk ke create or edit materialsnya. Nah, di sini kita langsung klik Fluent Database. Nah, di sini ada banyak senyawa-senyawa kimia. Nah, kita di sini yang kita butuhin yang pertama itu kita cari dulu, kita scroll, kita cari. Oh maaf, sebelumnya kita di sini pilih material type ini yang tadi mixture menjadi fluid. Kita pilih yang fluid. Nah, lalu kita cari senyawa kimia untuk karbon. Karbon C, kita klik. Lalu kita scroll lagi, cari lagi karbon monoksida atau karbon monoksid. Di sini karbon monoksid CO, kita klik juga. Lalu selanjutnya kita cari senyawa hidrogen. Kita cari hidrogen H2, kita scroll lagi. Di sini udah ada nih hidrogen H2, kita klik aja. Oke, lanjut yang terakhir kita cari senyawa metana atau CH4. Kita cari metan. Nih metan CH4, kita klik juga. Nah, setelah tadi kita klik ada 4 senyawa yang kita ambil, yaitu kita cek lagi. Di awal ada karbon, lalu karbon monoksid CO, lalu ada hidrogen H2, lalu terakhir ada metana atau metan CH4. Oke. Di sini kalau udah kita pilih 4 senyawa kimia itu, sekarang kita klik copy. Nah, kalau udah copy, langsung di close aja database-nya. Nah, yang ini juga di close juga. Nah, kalau sudah, sekarang kita memasukkan reaksi kimianya. Nah, kita cara memasukkan itu kita balik lagi ke di menu yang pada setup models. Nah, di sini ada menu spesies transport yang tadi kita udah buka. Di sini kita double klik lagi. Nah, kalau udah, di sini ada tulisan edit, kita klik aja edit. Nah, di sini ada properties of cold volatile air. Nah, di sini yang bagian atas dulu kita mixture species, kita klik edit dulu. Nah, ini kan udah kelihatan nih available materials yang tadi udah kita copy yang buat dimasukin ke spesiesnya. Ini yang udah tersedia itu ada O2, CO2, H2O, CO, dan N2. Nah, di sini kita masukkan yang sudah kita copy tadi, kita klik, lalu kita klik add. Lalu selanjutnya hidrogen, kita klik add. Lalu selanjutnya karbon, kita klik add. Lalu kita klik OK. Jika udah, kita lanjut ke memasukkan reaksi-reaksinya. Di sini yang di bagian bawahnya ini
ada tulisan reaction. Nah, kita klik edit. Nah, di sini halaman untuk memasukkan reaksi-reaksi kimia apa aja yang bakal terjadi pada proses gasifikasi. Nah, untuk setting-setting reaksi kimia ini ada pada file tutorial dari halaman 7 sampai halaman ke-10 sampai ke halaman 10. Nah, kalau kita lihat di file tutorial itu total number of reaction-nya atau jumlah reaksinya itu ada 9. Nah, di sini kita klik aja, kita ubah menjadi 9. Nah, kalau udah, kita masukkan reaksinya satu-satu sesuai yang ada di file tutorial. Untuk yang pertama, di reaksi pertama pada halaman ke-7 file tutorial. Nah, kita di sini udah lihat udah ada vol dengan koefisien dan eksponennya seperti pada file tutorial. Kita samakan aja. O2 juga disamakan koefisien dan eksponennya. Lalu untuk spesies, untuk products, spesiesnya ada CO, H2O, dan N2. Nah, ini disamakan juga sesuai dengan file tutorial. Lalu untuk Arrhenius rate, pre-exponential vektornya itu disesuaikan juga sesuai dengan file tutorial. Nah, ini udah untuk yang reaksi awal emang udah sama semua. Lalu kita lanjut ke reaksi yang kedua. Caranya itu kita klik ID. Nah, kita klik 2. Nah, yang di kedua ini adalah reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini kita samakan juga sesuai dengan file tutorial. Di sini reaktan ada 2, CO dengan O2 dengan koefisien dan rate eksponennya disesuaikan juga. Lalu di number of products itu ada CO2, itu sesuaikan juga koefisien dan eksponennya. Lalu dilihat juga Arrhenius rate untuk pre-exponential vector dan activation energinya. Itu disesuaikan juga datanya. Jadi untuk setiap reaksi di sini disesuaikan dengan file tutorialnya, data-data yang pada file tutorialnya, yaitu dari halaman 7 sampai halaman 10. Di sini kita lanjut aja, yang reaksi kedua udah benar. Nah, reaksi ketiga, untuk reaksi ketiga ada di halaman ke-8. Kita masukin reaktannya ada 2, spesiesnya itu C, koefisiennya ini ada 1, eksponennya 1. Sini spesiesnya ada O2 dengan koefisien 0,5. Number of products-nya ini ada CO. Koefisiennya 1. Nah, untuk Arrhenius rate-nya, exponential faktornya ada 0,02. Lalu untuk activation energinya ada 6,1 E plus 0,7. Nah, ini untuk reaksi yang ketiga udah sama datanya. Lanjut ke reaksi yang keempat, kita samakan juga. Nah, untuk reaksi yang keempat udah sama juga datanya. Kita lanjut ke reaksi kelima.
Untuk reaksi kelima ada di halaman ke-9 file tutorial. Kita samakan aja datanya. Nah, untuk reaksi yang kelima, datanya udah sama juga sesuai dengan file tutorial. Kita lanjut ke reaksi ke-6. Untuk reaksi yang ke-6, udah sama juga datanya sesuai dengan file tutorial. Oh, ini sama reaksi yang ke-6 datanya. Lanjut ke reaksi yang ke-7. Nah, untuk reaksi yang ke-7, datanya udah sesuai juga dengan file tutorialnya. Kita lanjut ke reaksi yang ke-8. Nah, untuk mulai dari reaksi ke-8 ada di halaman ke-10 file tutorial. Kita sesuaikan aja datanya. Nah, untuk reaksi yang ke-8, datanya udah sama seperti data pada file tutorial. Lanjut, yang terakhir itu reaksi yang ke-9.
Nah, untuk data reaksi yang ke-9 udah sama seperti data pada file tutorial. Ini sebelum kita klik OK, mungkin kita bisa ngecek lagi data-data setiap reaksinya mulai dari reaksi yang pertama sampai yang ke-9. Kita cek sesuai dengan ada data file tutorialnya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini ada kesalahan untuk yang reaksi kelima di bagian Arrhenius rate-nya. Saya salah masukkan data. Kita ralat lagi, disesuaikan dengan datanya. Itu 2 Dan untuk data reaction di sini udah sesuai semua dengan data pada file tutorial. Ya, di sini kita langsung klik OK aja. Di sini kita klik change. Kalau udah, kita klik close. Nah, untuk di sini kita klik OK. Nah, untuk memasukkan reaksi udah selesai. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke pertama kita untuk yang menu setup yang ke kiri ini bagian model kita perkecilkan dulu, sama material juga perkecilkan. Nah, di bawahnya ini ada menu boundary condition. Di sini kita double klik aja, lanjut kita pilih inlet bahan bakar. Nah, di sini untuk inlet bahan bakar tipenya kita ubah menjadi mass flow inlet. Nah, kita tunggu sebentar sampai buka. Nah, di sini ada untuk setting mass flow inlet untuk inlet bahan bakar. Untuk settingannya itu ada pada file tutorial halaman kedua, pada halaman kedua yang bagian bawah. Nah, kalau dilihat di situ ada mass flow inlet fuel, kan kita namanya jadi inlet bahan bakar. Nah, di sini reference frame absolute udah benar, terus mass flow rate udah benar, terus di sini mass flow rate kita masukin jadi 0,0397. 0. Lalu untuk direction specification methodnya itu kita ubah menjadi normal to boundary. Nah, untuk bagian bawahnya turbulence udah sama juga 5 dan 10. Lalu lanjutnya kita ke sebelahnya ini
yang tadi kan di momentum, sekarang di thermal. Nah, di thermal kalau kita lihat di file tutorial ini, temperatur itu kita ubah menjadi 303,15 Kelvin. Lanjut, kita pilih yang spesies. Nah, untuk setting spesies yang ini ada di halaman ketiga yang atas file tutorial. Nah, kita sesuaikan aja dengan di sini. Pertama ada CO2, masukin 0,0228. Ini ada H2O 0,0106. Lalu untuk CO kita masukin 0,893. Lalu di bawahnya ada CH4, kita masukin 0,0374. Lalu H2 0,0349. Ini udah sesuai semua datanya di bagian spesies. Terakhir kita pilih yang DPM. Nah, ini udah settingnya udah sama juga, yaitu escape. Nah, kalau udah untuk setting mass flow inlet untuk inlet bahan bakar, kita apply aja. Nah, kalau udah di apply, sekarang kita yang lanjut ke bawahnya ini ada inlet udara. Untuk inlet udara sama juga, kita pilih type-nya itu mass flow inlet. Kita tunggu sampai mass flow inletnya terbuka untuk inlet udara. Nah, untuk setting mass flow inlet udara, ini settingannya ada di halaman ketiga file tutorial yang bagian bawahnya. Untuk inlet stage 1, stage pertama, kita ambil data inlet stage 1 aja, terus kita sesuaikan datanya. Ini kita mass flow rate kita ganti 0,00204. Terus direction specification methodnya itu diganti jadi normal to boundary. Lalu untuk bagian bawahnya udah sama, turbulensinya 5/10. Lalu lanjut ke menu thermalnya. Nah, di sini thermalnya kalau kita lihat setting suhunya itu 353,15 Kelvin. Lalu untuk lanjut ke spesies. Nah, di sini spesiesnya kita hanya setting untuk O2 karena kan inlet udara fraksi masanya itu hanya oksigen. Nah, di sini kita masukin angka itu 0,7. Lalu yang sebelahnya untuk DPM kita ganti yang tadinya escape jadi reflect sesuai dengan file tutorial. Nah, kalau udah, kita apply aja untuk mass flow inlet udara. Nah, kalau udah di apply, kita close. Lanjut yang kalau udah apply dan close, selanjutnya
itu tutorial ini setting ini udah selesai. Nah, jika sudah men-setting tadi menu boundary condition, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan setting untuk mensimulasikan si proses gasifikasi ini. Nah, caranya itu kita pertama yang boundary ini diperkecilkan dulu. Nah, di sini ada menu solution. Nah, di menu solution yang pertama kita klik methods dulu, double klik. Nah, di sini kan ada tulisan pressure velocity coupling. Ini shim. Nah, bagian shim ini kita ubah menjadi simple. Nah, kalau udah lanjut kita menu ke bawahnya yaitu controls, kita double klik. Nah, di sini kan ada angka untuk under prediction factor, ada pressure, density, body force, momentum, turbulent kinetic energy, specific dissipation rate, turbulent viscosity, fall, O2, CO2, H2O, CO, N2, CH4, H2, energi, P1, dan discrete phase source. Nah, di sini untuk pengaturan sini kita ngelakuin kita ngikutin dari tutorial di paper bahwa untuk semua angka ini kita bagi menjadi dua. Maksudnya itu biar nanti pada saat proses simulasi tidak terjadi error. Jadi kita bagi dua semuanya. Ini kan 0,3 menjadi 0,15. Density dari 0,1 menjadi 0,5. Body force dari 1 menjadi 0,5. Momentum dari 0,7 menjadi 0,35. Turbulent kinetic energy dari 0,8 menjadi 0,4. Terus specific dissipation rate dari 0,8 jadi 0,4. Lalu turbulent viscosity dari 1 diubah menjadi 0,5. Untuk fall 1 menjadi 0,5. Untuk O2 1 jadi 0,5. Untuk CO2 kita ubah menjadi 0,5 juga. H2O juga sama 0,5. CO2 juga sama 0,5. N2 juga sama 0,5. Yang 4 juga 0,5. Lalu H2 menjadi 0,5. Energi menjadi 0,5. P1 jadi 0,5. Discrete phase source itu jadi 0,25. Jadi untuk semua setting di kontrol sini kita ubah semua menjadi setengahnya dari angka awal. Kalau udah kita lanjut ke yang bawahnya nih, yaitu initialization. Kita langsung double klik aja initialization-nya. Nah, di sini kita udah memilih yang initialization methodnya itu pilih yang hybrid. Nah, ini kenapa kita pilih hybrid? Karena untuk setting hybrid ini simple, tidak ada pengaturan setting tambahan lagi. Kalau kita pilih standar, mungkin kita akan melakukan setting manual lagi. Jadi kita pilih yang simple aja, yaitu yang hybrid initialization. Oke, jika initialization udah, kita klik
Nah, jika kita udah klik initialize-nya, lalu kita klik patch. Nah, di sini ketika kita klik patch, kita masukin temperatur. Ini kita pilih variabel temperatur. Nah, di sini kita masukin nilai temperatur sebesar 785 Kelvin. Ini gunanya untuk mengkondisikan suhu pada proses gasifikasi. Udah, kita klik close patch, close. Kalau udah sekarang yang terakhir sebelum kita melakukan kalkulasi ini, yaitu kita setting run calculation-nya. Kita yang di bawah initialization nih, kita klik run calculation, double klik. Nah, di sini untuk parameter number of iterasi, kita melakukan pengulangan simulasi dengan iterasinya itu sejumlah 250. Kita mengambil iterasi yang sedikit saja untuk mempersingkat waktu simulasinya. Nah, jika semua setting udah selesai, sekarang kita finalnya itu melakukan kalkulasi dan melakukan simulasi dari proses gasifikasi ini. Kita klik aja calculate. Nah, kalau kita lihat di kanan, itu lagi proses kalkulasi dengan sebanyak pengulangan simulasi itu sebanyak 250 kali. Kita bisa lihat di sini angka-angka di sininya. Ini bakal ngulang terus. Mungkin kita tunggu aja sampai selesai proses simulasinya. Nah, ini ada informasi bahwa calculation complete. Berarti proses kalkulasi untuk simulasi CFD pada proses gasifikasi ini sudah selesai. Di sini kita klik OK aja. Nah, di sini kan kita udah ngelakuin setup dan ngelakuin proses simulasinya dan udah berhasil. Mungkin di sini kita langsung melihat aja hasilnya gimana dari CFD ini. Cara ini kita klik bagian kiri nih, ada tulisan results. Kita pilih ada graphics. Di sini ada kontur. Kita double klik aja. Nah, di sini pertama kita akan melihat hasil kontur untuk temperatur yang terjadi pada proses gasifikasi ini. Kita pilih contour of temperature. Udah, terus di sini surface ini diklik semuanya, inlet bahan bakar, inlet udara, output flow, dan wall part solidnya. Udah, kita klik save or display-nya. Di sini kita bisa lihat untuk temperatur minimalnya pada proses gasifikasi ini sebesar 303,1499 Kelvin, dan temperatur maksimalnya itu di 390,9356. Untuk temperatur minimal dan maksimalnya ini di catatannya buat nanti dimasukin ke jurnal praktikum teman-teman. Sama untuk bagian ini di screenshot aja buat nanti dimasukkan ke jurnal juga. Jadi untuk yang temperatur kita tulis
temperatur minimal dan maksimalnya, dan screenshot hasil yang kontur temperaturnya. Selanjutnya kita akan lihat hasil untuk kontur fraksi molnya. Nah, di sini kita ubah yang tadi temperatur jadi spesies. Nah, spesies di sini udah mass fraction vol, kita ganti jadi mole fraction. Nah, untuk mole fraction ini ada 3. Kita cek yang CO. Nah, pertama kita cek mole fraction untuk CO. Kita klik save or display. Nah, ini untuk kontur 3 dimensi dari fraksi mol untuk senyawa CO. Ini teman-teman bisa dicatat untuk nilai minimum dan maksimalnya. Lalu di screenshot juga untuk kontur mole fraction of CO. Nah, kalau udah, lanjut kita cek mole fraction untuk H2 atau hidrogen. Sama seperti tadi, langsung save or display. Nah, ini didapetin angka untuk fraksi mol dari hidrogen, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ini dicatat, dan yang bagian konturnya ini di screenshot. Lalu yang terakhir kita mau melihat mole fraction untuk senyawa metana CH4. Nah, kalau udah, kita langsung aja save or display. Kita klik. Nah, ini yang didapetin fraksi mol untuk senyawa CH4-nya dengan minimal segini dan maksimal segini. Nah, ini untuk gambar konturnya bisa di screenshot juga. Nah, jadi nanti data yang diambil itu ada 4. Yang pertama itu tadi temperatur, terus mole fraction untuk senyawa CO, lalu mole fraction untuk hidrogen H2, dan mole fraction untuk CH4. Keempat data itu yang diambil nilai minimal dan maksimalnya, dan hasil screenshotnya. Jika udah, mungkin bisa di close aja. Nah, ini mungkin optional sedikit dari saya. Jika ingin melihat hasil konturnya untuk di bagian tengahnya, bagian dalamnya, kita belah kayak gimana dalamnya. Kita bisa gunain menu surface yang pojok kanan nih. Lalu kita klik create, lalu pilih menu plan. Nah, kita pilih di X sama dengan 0,01. Kita klik create. Kalau udah di close, balik lagi ke kontur. Kita buka kontur yang tadi udah kita buat. Sekarang mungkin kita lihat untuk temperaturnya. Terus tapi untuk surface-nya kita pilih line 4 atau yang tadi udah kita potong, bagian yang kita potong itu. Nah, kita pilih save or display. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Kita close dulu. Kalau kita lihat, ini terlihat pada bagian sini kan suhunya masih rendah. Nah, makin ke dalam, makin ke sini dekat dengan air inlet atau inlet udaranya, di sini panas. Nah, mungkin di sini bagian proses pembakaran dari si bahan bakar itu. Lalu di sini mulai turun sisanya, dan temperaturnya menurun kembali. Kalau untuk melihat fraksi molnya, kita bisa juga lihat masih tetap di plan 4. Konturnya kita ganti spesies, lalu kita pilih mole fraction untuk volume kita keseluruhan.
Kita klik Save or Display. Nah, bisa dilihat di sini fraksi molnya di sini pada saat di pembakaran ini besar gitu di tempat bagian pembakarannya. Nah, saya sampai ke bawah si fraksi mol ini menurun angkanya. Mungkin untuk hasilnya cukup sekian. Kita bisa langsung close aja si halaman Fluent ini. Kita klik OK. Kalau ada pertanyaan ini, setting have changed, pilih aja use setting change for current calculation only. Kita klik OK. Tunggu sampai halaman tutup. Lalu kita balik lagi ke halaman workbench kita. Jika kita sudah balik masuk ke halaman workbench, di sini udah kelihatan hasil setup dan solution yang tadi kita udah cek hasilnya, udah langsung ke update dan ke tanda checklist. Lalu yang di bawah untuk menu results ini belum ke checklist, ini nggak apa-apa, dibiarin aja. Kita nanti untuk melihat kembali hasil simulasinya bisa kita buka di solution aja yang menunya lebih lengkap. Jadi untuk menu result kita tidak gunakan. Mungkin untuk proses part keempat ini udah selesai semua. Kita udah selesai ngelakuin simulasi dan udah ngambil data hasil simulasi kalian masing-masing kayak gimana. Mungkin untuk pengerjaan tugas ini udah selesai sampai sini. Untuk project skematiknya jangan lupa di save ya. Kita klik save. Tunggu sampai proses save-nya selesai. Nah, jika ada keterangan ready di bawah, nanti proses save-nya udah selesai. Mungkin sekian aja untuk video tutorial part keempat, yaitu setup dan running calculation. Dan sekian sudah melakukan simulasi CFD untuk proses gasifikasi tipe downdraft. Terima kasih udah menonton dan mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pengerjaan tugas yang lainnya. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk halaman workbench-nya ini bisa langsung di close aja. Oke, terima kasih. Sekian percobaan untuk praktikum modul 6. Silakan diisi jurnal praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.